saya punya PDI Perjuangan 10 kursi, Gerindra 5 kursi, PAN 1 kursi, Hanura 1 kursi, 17 kursi. Padahal aturan undang-undangnya hanya 9 kursi. Dari dukungan partai politik yang sebegitu antusiasnya kepada saya, ya otomatis gagah dong. Iya, pertanyaannya kok angel ya. Bolehlah menilai. Yang jelas begini. Selamat siang Pak Bastian, Bu Yuli. Selamat siang Pak Kuswanto, Pak Kusnomo. Selamat siang Pak Slamet Rianto, Pak Yanto. Dan selamat siang Pak Rahmat Kabuli yang sekarang sedang bertemu dengan masyarakat jauh sana. Kita berkompetisi dalam rangka menjalankan amanah rakyat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita bisa sama-sama berpikir untuk membangun Purworejo yang lebih baik ke depan. Ya, kita kembali lagi di Talkshow menuju Pilkada tahun 2020 bersama narasumber saya, Pak Agustinus Susanto, bakal calon Bupati Purworejo bersama pasangan beliau Bapak Rahmat Kabuli. Kita akan bertanya banyak ini tentang Pilkada ini, Pak Agus. Monggo, monggo. Pemirsa Kedut TV juga barangkali ingin tahu sebenarnya apa Pak keinginan kuat ketika Bapak memutuskan untuk menerima rekomendasi itu dan maju dalam Pilkada 2020. Iya, terima kasih Mas ya. Jadi bila pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar saya mau maju sebagai calon bupati di Purworejo. Yang pertama, saya warga negara asli Purworejo. Putra daerah. Putra daerah yang dilahirkan di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituro. Sebagai putra asli Purworejo atau putra daerah, pastinya saya bangga. Kebanggaan saya ini tidak lantas terhenti sampai di situ, Mas. Kebanggaan saya ini harus saya buktikan. Untuk membuktikan membangun Purworejo, pastinya ya saya harus ikut kontestasi politik kan gitu. Nah, baik itu secara kepartaian maupun secara independen. Yang lebih bersyukurnya ya Mas, dua partai besar ini didukung oleh partai yang lain. Jadi saya punya PDI Perjuangan 10 kursi, Gerindra 5 kursi, PAN 1 kursi, Hanura 1 kursi, 17 kursi. Padahal aturan undang-undangnya hanya 9 kursi. Dari dukungan partai politik yang sebegitu antusiasnya kepada saya, ya otomatis gagah dong. Iya, gagah. Semakin percaya diri. Percaya diri, gagah itu salah satu bagian motivasi buat saya. Kalau beliau semua mempercayakan kepada saya, artinya saya bukan lagi optimis banget. Kan itu, sehingga ada beberapa strategi yang sudah saya lakukan sambil menunggu proses nanti pendaftaran di KPU tanggal 4 sampai 6 September. Nah, strategi yang saya lakukan salah satunya untuk mendukung kebanggaan saya itu tadi kan. Saya harus bangga, saya harus jadi kan gitu. Saya telah membentuk relawan di 16 kecamatan. Sesuai dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Purworejo. Selain saya membentuk relawan atau posko yang sudah saya dirikan di 16 kecamatan itu, saya juga membentuk relawan-relawan di desa-desa. Desa di Kabupaten Purworejo ini ada 494 desa. Maka saya membentuk relawan di sana bukan dalam rangka untuk mencari sesuatu yang tidak logis. Tetapi relawan saya di kecamatan dan relawan saya di desa itu membantu saya dalam rangka supaya saya bisa bertemu dengan masyarakat dan saya mencari tahu apa sih duduk persoalan yang kamu hadapi selama ini. Contoh,
muncul info dari masyarakat, Pak, saya berharap Bapak jadi. Ya. Tapi kalau Bapak jadi nanti itu, ya kan, jalannya kudu halus. Bagus. Ya, selama itu tidak melanggar ketentuan undang-undang dan atas izin dan sepengetahuan dari pihak Dewan, itu bisa saya gunakan dana APBD-nya, ya pasti saya lakukan. Intinya satu, saya tidak mau melanggar hukum, pertama. Terus di daerah lain, Pak, gimana Purworejo mau hebat? Wong saya sebagai petani itu banyune ra ono. Ya kan? Pupuknya wangel banget. Aku ngomong, Pak, sabar min. Semua itu bisa kita carikan solusinya. Itu yang saya sampaikan. Jadi artinya semakin banyak dukungan masyarakat yang menyampaikan ke saya, maka semakin optimis saya untuk setiap saat masuk bertemu dengan warga Purworejo. Bukan hanya itu, Mas. Persoalannya banyak sekali. Contohnya, ini masukan dari masyarakat. Mas, aku ini senang olahraga voli. Ya kan? Lapangannya. Oh, terus lapangannya piye gitu. Ya sabar sih dah, bilang itu kan. Artinya dari sisi olahraga. Nah, terus dari sisi yang lain, contohnya seperti Mas, aku ki duwe klub off-road, duwe klub trail. Kowe nek jenengan dadi jangan lupa ya direalisasikan keinginan anak muda. Oke, ya kan? Bikin track. Ya, kita bikin track. Terus dari komunitas seni budaya, belum lama ini saya menerima perwakilan dolalak di seluruh Purworejo yang diwakili oleh beberapa puluh seniman. Beberapa desa dan otomatis itu seniman-seniman semua. Mas, iki koyone nek bergabung jadi satu dolalak konggo menyuguhkan para tamu yang datang ke sini itu akan lebih bagus. Saya jawab begini, intinya begini, seniman apapun, olahraga apapun, karena memang saya hobi dari itu semua, pasti saya akan bekerja sama yang baik. Wong aku kelas 2 SMP ngetoprak aku. Udah ketoprak? Main ketoprak saya kelas 2 SMP. Seniman juga ternyata. Nah, jadi banyak hal yang saya sudah terima aspirasi dari masyarakat. Nah, itu salah satu bagian dari saya membentuk tim dan tim-tim itu melakukan satu kegiatan di lapangan. Bukan hanya itu, Mas. Semua komunitas yang berkaitan dengan kepentingan mereka masing-masing itu bertemu dengan saya senang sekali. Contohnya kemarin di daerah Bener, ibu-ibu minta ketemu sama saya datang, kumpul 80 orang, komunitas tukang besek. Tukang besek. Nah, pengrajin besek. Beliau menyampaikan masukan banyak hal ke saya. Ya sudah. Syukur-syukur malah besek itu bisa ekspor, aku ngomong kan. Tapi kalau tidak bisa ya lokal, paling tidak pengembangannya kan ada. Karena itu salah satu bagian UMKM ya. Terus termasuk komunitas pengrajin pembuat teh kelor. Teh kelor itu saya juga datang sana, kebetulan ketuanya itu Mas Dimas Nanang nyampaikan ke saya, Mas ki ngene wis ngene ae gampang ya. Iki sing ning kene iki ya dibungkus kabeh. Ku tak gawane aku markete. Tak gawe ning Jakarta. Ya kan? Tak gawe ning Jakarta, tak kasih tahu ke teman-teman cocok. Ya kan? Terutama para purnawirawan itu ketika sudah minum teh kelor itu, dia mengatakan, aku segar, kan itu kan. Akhirnya tak telepon lagi, Mas, kirim lagi paketan. Jadi artinya ketika saya sebagai calon bupati ini, ya kan, bekerja sama dengan sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas dengan seluruh komponen masyarakat, apapun yang menjadi persoalan di kehidupan strata sosial kita ini, itu pasti bisa terurai. Ya, betul. Seperti itu, Mas. Sejak mendapatkan rekomendasi sampai saat ini beliau sangat sibuk, mobilitasnya sangat tinggi, betul Pak. Dan itu tentu untuk masyarakat. Sudah mencapai semua Pak? Atau masih ada lagi kemudian
Ini ada 494 desa, ini luar biasa banyak. Jadi kalau cerita capek, saya tidak pernah capek. Iya, gagah. Ya, kenapa saya tidak capek? Iya. Saya tidak pernah mengatakan capek. Iya. Seseorang yang punya niat, Oke. kalau hanya dihadapkan dengan medan nanjak, medan turun, lelah tidak tidur, itu saya bilang bukan seorang patriot sejati. Ya. Dan bukan seorang kesatria. Ya. Saya pantang menyerah, Mas. Setiap hari minimal saya bertemu dengan warga masyarakat Purworejo itu 200 orang 200 minimal per hari. Jadi dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam, dan 200 orang itu mewakili dari puluhan bahkan ratusan desa. Ya. Ya kan? Saya contohkan ya. Ketika saya bergerak pagi hari ini, ya kan? Saya sudah dijadwalkan oleh tim relawan saya. Pak, besok akan bertemu dengan 20 perwakilan desa. Ya. Saya bergerak. Pertama tuh, saya mulai dari jam 8 pagi. Ya. Saya bergerak, saya bertemu dengan mereka. Begitu sudah mereka ketemu dengan saya tanya, "Kula pun dugi mriki, panjenengan undang kula. Enten apa?" Cerita tangtung. Saya mencoba memberikan solusi. Ya. Ya kan, tentunya saya belum bisa mengatakan pasti saya lakukan, Ya. karena birokrasi itu kita diatur oleh tatanan dan undang-undang. Ya. Habis itu geser lagi, Mas. Geser lagi terus dari mulai pagi jam 8 itu nanti saya akan kembali ke rumah sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Ya. Paling cepat. Jam berapa? Paling cepat itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Setiap hari. Iya, iya. Ya kan? Wow. Setiap hari, makanya saya katakan setiap hari itu bisa ratusan desa. Karena begini, desa A ini saya sudah datang. Ya kan? Terus besok undang lagi dengan persoalan yang berbeda. Saya datang lagi. Jadi ada satu desa atau satu kelurahan yang saya datengin berulang-ulang gitu. Nah, tapi karena banyaknya desa yang ada di Purworejo ini, mohon maaf bagi saudara-saudara saya yang belum sempat saya hadir ke sana, mohon izin, pasti saya akan ke sana ketemu panjenengan. Ada waktunya soalnya harus dijadwal kan gitu. Betul. Otomatis ini membutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Untungnya beliau sangat olahragawan, fitnessnya juga masih kuat ya, masih secara fisik sangat kuat. Ya, saya karena memang apa namanya ya, stamina itu kan sebenarnya kita yang mengatur ya. Stamina itu kita akan merasa fit sebenarnya keluarnya dari dalam diri kita sendiri dan dari cara berpikir kita. Karena di sini kesibukan saya sudah cukup padat, ya saya hanya melakukan push up saja. Jadi kalau pagi-pagi saya itu stretching. Setelah saya stretching, saya push up, dan itu tidak saya lakukan banyak-banyak karena saya kurang istirahat kan. Nah, terus saya ada obat yang alami. Jam berapapun saya pulang, saya berkewajiban untuk mandi. Mandi bukan pakai air panas, mandi pakai air biasa. Jadi saya pulang jam 3, saya pulang jam 4, saya pulang jam 5 gitu. Bahkan kemarin saya pulang jam 8 pagi itu. Dan setelah kita sudah santai, situasi tubuh saya itu sudah sama dengan alam, saya mandi. Nah, ternyata mandi itu obat yang paling mujarab. Jadi pegel-pegel saya, rasa capek itu tidak pernah ada. Besok pagi saya bangun, saya tidur 1-2 jam tuh langsung fresh lagi, berangkat lagi untuk bertemu semua saudara-saudara saya yang ada di pelosok-pelosok. Ini patut didukung biar tetap sehat, gitu kan. Makasih Pak Agus. Ini pilkada kelihatannya menarik, Pak. Barangkali ada mungkin kemungkinan ada 4 calon. Salah satunya yang masih mengajukan sengketa adalah calon independen. Ini kalau Pak Agus melihat pertarungannya, peta politiknya di Purworejo seperti apa, Pak? Melihat lawan juga yang petahana ini, seperti apa, Pak? Selamat siang Pak Bastian, Bu Yuli. Selamat siang Pak Kuswanto, Pak Kusnomo. Selamat siang Pak Slamet Rianto, Pak Yanto. Dan selamat siang Pak Rahmat Kabuli yang sekarang sedang bertemu dengan masyarakat jauh sana. Kita berkompetisi dalam rangka menjalankan amanah rakyat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita bisa sama-sama berpikir untuk membangun Purworejo yang lebih baik ke depan.
Jadi saya dengan beliau semua itu bersahabat. Hanya saja jujur saya mengatakan bahwa dengan Pak Bastian dan Bu Yuli itu, karena beliau saya anggap orang tua saya, sampai dengan hari ini saya belum sowan. Kan kita semua itu anak dari Pak Bupati. Ya. Begitu juga nanti kalau saya jadi, panjenengan juga anak saya. Ya. Yang lain juga anak saya kan gitu. Jadi artinya khusus kepada dua pejabat itu, karena beliau adalah bapak saya lagi merencanakan saya mau sowan. Ya. Saya mau sowan ke Pak Bastian, saya mau sowan ke Bu Yuli dalam rangka mohon doa restunya. Saya sebagai anaknya, saya mau mencalonkan bupati. Ya. Di dalam pikiran dan hati saya tidak pernah menciptakan satu kata pun bahwa beliau adalah pesaing-pesaing saya. Tidak. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau ini rival saya, enggak. Ya. Bahkan saya beberapa kali komunikasi dengan teman-teman kayak Pak Kuswanto, Pak Kusnomo itu, karena beliau gampang kalau tak telepon. Kalau Pak Slamet juga gampang. Tapi kalau Pak Bastian mungkin udah kenal aku kan. Ya, kewajiban saya sebagai anak ya kan harus minta doa restu pada orang tua. Ya. Artinya meskipun nanti calonnya cukup kuat juga, itu tetap optimis. Saya begini, Mas ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa si A ini kuat, si B ini kuat, enggak. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat Purworejo. Saya seperti ini. Ya. Iya kan? Panjenengan semua sudah beberapa kali bertemu dengan saya secara langsung ataupun dengan kegiatan ini, ya kan? Pertemuan ini panjenengan menilai. Kalau saya cocok di hati panjenengan, monggo kita dukung. Spirit kita hanya satu. Ya. Saya sampai keluar jadi anggota TNI berarti saya ikhlas. Ya. Ya tak? Padahal harusnya saya berhenti itu nanti tahun 2024. Tapi saya sudah mengakhiri ikatan dinas saya di 2012. Ketulusan saya, keikhlasan saya ini, ya kan, itu salah satu bentuk kecintaan saya kepada tanah kelahiran saya Purworejo. Makanya saya tidak pernah ragu dan saya tidak pernah mengatakan ini musuhku, ini musuh orang-orang. Nggak ada saya. Nggak ada saya. Jadi saya tetap. Jadi bagus. Sedikit barangkali atau bisa juga menjelaskan pandangan Pak Agus terhadap Purworejo selama ini, kekurangannya, kelebihannya, dan ke depan akan dibikin apa? Oke, makasih. Pertanyaannya kok angel ya. Bolehlah menilai. Yang jelas begini, penilaian saya sesuai dengan pertanyaan panjenengan, 5 tahun, 10 tahun ke belakang, baik, bagus, ya kan? Karena masing-masing pemimpin, artinya masing-masing kepala daerah itu punya sistem dan cara kerja tersendiri. Ya. Kalau saya melihat dari semua yang ada ini baik, ya, sudah bagus, ya kan? Nah, dari baik dan sudah bagus itu, ya kan, saya juga punya keinginan dengan cara saya kan, karena pemimpin itu merupakan satu seni. Ya. Kepemimpinan itu seni, Mas. Seni saya dengan beliau nggak mungkin bisa sama. Ya. Nah, saya sudah menyiapkan ini, Mas. Purworejo yang cinta damai. Purworejo yang cinta damai itu saya lakukan survei selama 5 tahun. Survei 5 tahun. 5 tahun survei saya lakukan sendiri. Saya bertemu dengan masyarakat sendiri. Nah, akhirnya saya membuat buku ini. Itu jadi jargon juga, Pak? Ya, pastinya iyalah. Ya, buku ini salah satunya saya membuat petua para leluhur. Jadi artinya para pendahulu kita yang menciptakan, yang membuat Purworejo ini dan Indonesia pada umumnya ya, masing-masing kan pasti punya keinginan. Nah, keinginannya ini saya rangkum di sini. Ini tulisan saya sendiri dari hasil observasi yang saya lakukan. Terus yang boleh nanti di zoom ini itu boleh. Para leluhurnya. Monggo. Nih, petua para leluhur. Artinya itu bisa untuk leluhur masyarakat Purworejo ya. Ya. Selanjutnya apa, Pak?
Selanjutnya saya juga menuliskan sebagai pedoman, semua pemimpin harus punya antisipasi. Ya. Pertama adalah antisipasi kepada dirinya. Ya. Saya di sini menuliskan sang pemimpin. Sang pemimpin ini artinya saya membuat sebuah tulisan ya sebagai badan controlling Ya. terhadap saya nanti kalau memimpin. Ya. Monggo nih Mas, sang pemimpin. Oke, boleh Ali. Siap. Jadi sang pemimpin ini saya lebih kepada berbicara diri saya sendiri. Ya. Jadi saya tidak boleh arogan, saya harus menerima kritik, saran, masukan, ya kan? Saya harus tepos liro, saya harus menghormati yang lebih tua. Kira-kira gitu isinya. Nah, selain itu juga Mas, saya pernah menyampaikan dalam sebuah tulisan ini. Ya. Saya beri judul Salam Cinta Damai. Nah, Salam Cinta Damai ini, kalau boleh sumpah, kan kita nggak boleh bersumpah ya. Ini janji saya kepada masyarakat atau Kabupaten Purworejo, atau janji saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Karena di sini saya menyampaikan, yang pertama saya bicara salam, yang kedua saya jelaskan tentang diri saya, dan yang ketiga saya berbicara mengenai rencana ke depan saya nanti. Saya akan menjalankan amanah rakyat. Nah, isinya banyak sekali. Nah, di sini saya juga sudah menyampaikan dalam sebuah visi misi. Tapi nun sewu nih, ini versi saya. Tentunya nanti untuk ke KPU, ya kan tinggal kita revisi dikit-dikit untuk memudahkan kan gitu. Dalam misi saya ini Mas, nggak main-main ini Mas. Sebelum saya memberikan sebuah keputusan, saya terlebih dulu akan musyawarah. Jadi musyawarah adalah puncak tertinggi untuk saya mengambil kebijakan. Yang kedua, saya tahu pasti ada sebuah kerinduan ya dari masyarakat Purworejo yang ingin bertemu dengan saya. Maka di sini saya tuliskan memberikan ruang dan waktu kepada seluruh masyarakat Purworejo yang akan bertemu saya sebagai bupati. Nah, mekanismenya nanti kita atur karena rencana saya harus punya staf khusus. Staf khusus itu ada di 16 kecamatan sebagai salah satu bagian untuk komunikasi saya dengan masyarakat langsung. Masa aku diundang kenduri ra teko, ya kan? Diundang hajatan ra teko. Padahal aku wis ngomong, kamu semua tuh anakku kan, berarti aku ngapusi, kan itu kan? Nah, tetapi kita harus pahami juga Purworejo itu ketika ada hajatan, sunatan, nikahan itu dihitung dengan neptu Jawa, disesuaikan dengan hari tanggal lahirnya, hari baiknya. Nah, kalau berbenturan, saya belum bisa datang, ya mohon maaf, harus dipahami. Tinggal nanti koordinasi antara masing-masing perwakilan di kecamatan sebagai staf khusus saya, yang jumlahnya 16 itu untuk menschedulkan saya bisa hadir. Begitu Mas. Nah, saya juga membuat program kerja Mas, unggulan. Ini ada 7. Ada 7. Program kerja unggulan. Dan saya juga sudah membuat rencana pembangunan 5 tahun. Ini di sini juga ada wisata alam Purworejo. Ya, wisata alam Purworejo ini, mengapa saya tuliskan ini? Karena buku ini, ya kan, saya bisa berikan ke teman-teman saya yang membidangi di bidang pariwisata. Kan harapan saya kan ya ada yang investasi kan itu untuk membuat Purworejo menjadi maju, untuk mengurai pengangguran, untuk mempermudah, memperlancar perekonomian kan itu. Nah, termasuk juga ada beberapa foto saya ini yang ketika saya bertemu dengan masyarakat. Ya, saya berikan judul dengan foto bersama tokoh masyarakat. Nih, nah terus termasuknya juga saya berbicara situs Purworejo. Situs Purworejo ini, ya kan, harus saya publikasikan. Siapa nanti akan mempublikasikan selain saya? Ya tentunya media. Kan itu. Jadi kerjasama antara saya dengan media untuk menyiarkan bahwa Purworejo itu besar, Purworejo itu indah. Itu kerjasama yang baik. Terus ada juga wisata religi. Wisata religi ini ada Beduk Pendowo, ada makam-makam tua dan sebagainya. Nah, penutup ini
Mas harus tahu. Apa ya Pak? Penutup ini salah satu tindakan preventif. Oke. Agar saya tidak arogan. Karena saya mengatakan saya harus ikhlas. Ya. Ya kan? Saya harus ikhlas bila kalah. Ya kan? Harus legowo. Ya. Dan saya harus komitmen kalau saya menang. Ya. Makanya saya bikin penutup ini. Ya. Nah, monggo. Siap. Nih. Boleh saya bawa pulang Pak ya? Yes. Nah, oke. Ya, makasih. Purworejo yang cinta damai. Ini slogannya Pak Agustinus dan Pak Rahmat Kabuli. Ya. Jadi, luar biasa ini apa yang jadi pemikiran Pak Agustinus beserta bakal calon wakilnya untuk memimpin 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan bisa jadi, ya Pak. Ditunggu realisasinya. Kira-kira seperti itu masyarakat Purworejo. Mungkin satu lagi Pak, ini menarik juga ketika berbicara Purworejo itu berbicara pengembangan wilayah Jawa Tengah Selatan. Utamanya ada salah satu magnet yang cukup kuat meskipun itu di wilayah Provinsi Yogyakarta, yaitu adanya bandara. Ini tentu juga menjadi ranah yang sangat strategis. Ini barangkali Pak Agus punya pemikiran apa, bisa menangkap peluang itu yang tadi saya mencoba ke sini kurang lebih 20 menit aja Pak. Oh, iya. Dibandingkan saya yang jauh di Jogja sendiri Pak. Ini gimana Pak? Ya memang media ini cerdas ya. Yang saya heran kok tahu cara berpikir saya itu atau mancing-mancing. Ya. Jadi gini, semua pemimpin tentunya punya keinginan. Ya. Tentunya punya keinginan. Karena tadi panjenengan bertanya, apa yang ada dalam pemikiran saya ketika saya menjadi bupati terkait dengan Bandara Kulon Progo? Ya. Kalau boleh saya berandai-andai, dan saya melihat dari aspek religi. Ya. Embarkasi haji di Jawa Tengah ini, yang setahu saya, Ya. itu hanya di Semarang sama di Solo. Ya. Nah, sementara Semarang dan Solo itu, ya kan, satu tempat yang berbeda. Saya berkeinginan ketika nanti saya menjadi bupati, mudah-mudahan nanti didukung oleh pemerintah pusat ya. Ya. Saya pingin membuat embarkasi haji. Embarkasi haji. Embarkasi haji di Purworejo. Ya. Mengapa? Yang pertama, ketika saya melihat jumlah jemaah haji dari Kabupaten Purworejo setiap tahun semakin meninggi grafiknya. Ya. Oleh sebab itu saya sebagai bupati nanti kalau terpilih berpemikiran harus memadai itu semua. Ya. Nah, kebetulan kita berdekatan dengan bandara internasional. Ya. Hanya secara spesifik undang-undang jarak antara embarkasi dengan embarkasi saya belum pahami. Ya. Nah, itu akan saya pelajari. Kalau saja nanti pemerintah daerah, pemerintah pusat Jakarta mengiyakan, maka kita akan bangun asrama haji Ya. di Purworejo. Untuk letaknya, saya sudah melihat di mana letak yang paling strategis. Ya. Tentunya nanti saya akan berkomunikasi dengan banyak pihak. Ya. Salah satunya adalah para ulama yang ada di Purworejo. Saya akan sowani, saya akan nanya, bagaimana kalau saya sebagai bupati memohon kepada pemerintah pusat agar Purworejo punya embarkasi haji. Keuntungannya, selain Purworejo, ya kan, Kebumen juga. Purwokerto, Cilacap. Tapal Kuda Selatan ini nanti bisa kita tambahkan dari Magelang, Wonosobo, kan itu. Nah, maka saudara-saudara kita ini yang mau berangkat haji tidak lagi jauh embarkasinya. Itu dari sisi persiapan untuk haji. Yang kedua, kita banyak dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Jelas, security ini, ya kan? Maka dari 16 kecamatan ini bisa berkesempatan untuk menjadi security di asrama haji. Terus OB-nya sama juga. Nah, yang paling tidak kalah pentingnya adalah ketika kita bicara catering. Catering itu bertaraf internasional, bukan kedaerahan. Karena standarisasi yang kita lakukan adalah standarisasi internasional. Sehingga berbicara catering, bisa bayangkan Mas, ya kan,
bisa satu hari kita harus menyiapkan makan untuk jamaah, ya kan, puluhan ribu. Berbicara puluhan ribu itu, maka menjadi keuntungan rakyat Purworejo, ya kan. Peluangnya terbuka lebar. Mudah-mudahan atas izin panjenengan semua, apa yang menjadi ide, pemikiran dan gagasan saya dapat terrealisasikan. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan dapat realisasi. Amin. Saya pikir juga tidak hanya embarkasi, mungkin juga banyak rencana-rencana yang lain terkait adanya magnet yang sangat besar ini. Bandara juga. Memang ada juga permasalahan yang perlu diurai juga ketika dari bandara menuju Purworejo, salah satunya akses adalah masih mungkin belum begitu baik dibandingkan barangkali yang ke arah utara, Pak. Ini juga tentu menjadi PR juga, Pak, ya. Antara akses juga ini perlu bagus, berlebar, itu mungkin juga menjadi PR juga untuk Pak Agustinus. Kira-kira seperti itu, Pak Agus, ya? Ya, kalau saya melihatnya kan begini, jalan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan ada jalan desa. Saya kira mungkin kita berbicara letak geografi. Secara geografi, bahwa jalan itu adanya di Purworejo. Tapi secara mekanisme aturan saya belum paham betul. Maka ketika nanti saya jadi, ya kan, saya akan segera melaporkan, saya akan segera bertanya, saya akan segera minta petunjuk kepada Pak Gubernur. Nah, kebetulan, Pak Gubernur juga dari PDI Perjuangan dan dari Kutoarjo. Artinya, spirit membangun saya ini, ya kan, setidak-tidaknya didukung oleh Pak Gubernur, kan gitu. Pak Ganjar, terima kasih. Kan gitu. Siap, Pak Agustinus. Ini perbincangan kita luar biasa pagi ini, siang ini, Pak Agustinus. Tak terasa juga, nih udah hampir 1 jam lebih. Pemikirannya banyak, ide-idenya banyak, inovatif juga. Ini mudah-mudahan masyarakat Purworejo mendapatkan sosok bupati ke depan yang akan membangun Purworejo lebih baik lagi. Jadi saya pikir itu, Pak. Cukup sekarang sekian ya untuk talkshow kita pagi ini dengan Pak Agustinus Susanto, bakal calon dari yang diusung oleh Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Hanura, dan satu PAN ya, dengan 17 kursi. Terima kasih pemirsa Kedut TV dimanapun berada. Cukup sekian talkshow kita pagi ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe channel kita. Tunggu update kita selanjutnya di talkshow berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.